Sangat lapar atau sekedar lapar mata membuat kita justru lebih banyak belanja makanan di saat bulan puasa. Pasti banyak dari Anda yang setuju dengan ini, karena saya pun juga begitu. Selama bulan puasa, justru makin banyak makanan yang tidak termakan akibat lapar mata atau sudah terlalu kenyang. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa banyak keluarga di luar sana yang terpaksa makan dari mengais tempat sampah? Ya, mereka terpaksa makan sampah dan tidak terpikir untuk mengemis. Ruli Fals kali ini akan membuat kita banyak merenung di bulan Ramadan. Sore itu saya menyusuri wilayah bantaran kali di Jakarta Selatan ditemani Bang Gondrong dan Bu Pipit. Kantong plastik hitam hasil memulung siang ini diangkut di kepala Bang Gondrong, sementara Bu Pipit istrinya menemani untuk memilah sampah. Saya diajak suami istri ini menuju ke kediaman mereka. Jangan bayangkan rumah petak atau kontrakan sederhana. Mereka tinggal di bantaran kali tanpa atap. Untuk menuju ke sana, saya harus menggunakan kabel ini dan turun dengan hati-hati. Bila tidak, saya bisa tergelincir dan tercebur ke kali. Menyusuri beton setapak pun dilakoni, bahkan harus melompat turun untuk bisa sampai ke lokasi yang mereka sebut sebagai rumah. Di sini mereka tinggal bersama anak perempuan sematawayang yang saat ini sedang bermain. Bang Gondrong dan Bu Pipit langsung membersihkan rumah mereka dari dedaunan yang berguguran. Kasur tipis dan lembab ini menjadi alas mereka beristirahat setelah seharian memulung. Plastik hitam besar dibongkar untuk melihat adakah sampah yang bisa mereka jual ataukah ada sampah yang bisa mereka makan. Menyusuri jalanan ibu kota hari ini, Bang Gondrong dan Bu Pipit mendapat beberapa sisa makanan yang menurut suami istri ini masih cukup layak untuk masuk perut mereka. Beberapa sampah makanan ringan disimpan dan satu buah kue menjadi pelepas lapar mereka sore ini. Sekilas saya melihat ada bercak jamur berwarna putih keabu-abuan di kue yang mereka temukan ini. Bagi Bu Pipit, ini hal biasa. Cukup dipotong dengan pisau cutter yang besinya sudah menghitam. Kue pun siap disantap. Tapi benar nggak ada ya juga. Ya baru satu ya, ada botolnya. Iya. Saya kira ini sisa ini apa? Bisa ada hajatan gitu ya. Orang, sisaan orang. Bolongan orang saya masuk. Diambil lagi. Masih bisa saya manfaatkan. Oh. Jadi yang punya orang nggak mau diambil, pulang lain diambil sama bapak gitu ya. Berarti kalau minum segala macam udah ambil aja gitu pak? Iya, ya cuman paling enggak kan emang yang layak lah istilahnya gitu. Yang layak ya. Jadi bekas orang sisa-sisa setengah gitu, setengah botol, setengah gelas diminum aja. Ya begini pak. Selama bersama saya, Bang Gondrong dan Bu Pipit tidak pernah sekalipun melepas masker mereka. Bahkan ketika makan pun, alasannya cukup sederhana. Mereka malu bila dilihat orang di kampung karena makan dari mengais tempat sampah. Matahari sudah terbenam. Waktu istirahat sudah selesai. Kali ini Bang Gondrong sendiri yang mulai berkeliling untuk memulung. Saya pun ikut Bang Gondrong menyusuri jalanan ibu kota. Bang Gondrong langsung menuju tempat-tempat sampah yang biasa ia datangi kala malam hari. Seperti restoran, kafe, atau gedung pemerintah yang banyak memiliki sisa-sisa makanan di bak sampahnya. Sekitar jam 11 malam, Bang Gondrong kembali ke bantaran kali.
Di sana Bu Pipit dan anak perempuannya sudah menunggu ada makanan apa yang bisa dimakan. Ini dapatnya apa aja berarti? Lumayan dong dapatnya nih. Dari apa? Risol-risolan. Tapi ini masih bagus lah ya kalau ini ya. Nasinya masih iya, kebungkus nasi ya. bisa buat besok. Masih buat besok. Bisa iya. Berarti malam ini makan apa, Bu? Ya, cemilan lah paling. Cemilan paling ya. Iya. Karena emang tiap malam nggak selalu dapat kayak begini kan ya. Macam-macam. Tapi ada yang dicari khusus nggak sih sebenarnya Bang Gondrong? Kayak saya mencarinya ini doang gitu. kita Nggak ada. nggak ada, udah yang penting intinya laku gitu, mau laku sekilo gopek kayak sekilo 1.000 juga. Kalau buat makanan, Kalau buat makanan pokoknya intinya yang bisa layak-layak begitu ya saya ambil ambil semua. Menurut Bang Gondrong, bulan puasa justru banyak makanan sisa yang terbuang di bak sampah. Tidak hanya dari restoran, bahkan dari gedung-gedung pemerintah. Tumpukan nasi box sisa buka puasa bersama banyak ditemukan. Bang Gondrong harus pintar-pintar memilah mana yang masih bisa ia makan dan simpan nanti. Kalau misalnya kayak puasa gitu, bulan Ramadan, ada yang berbeda nggak? Ya kalau ngikutin ini berbeda. Apa lebih banyak dapat makanan sisanya kalau lagi Ramadan? Kalau sih di KPU sih tetap ada aja, walau di depan kan kadang-kadang pada buka bersama begitu kan, pada ya Banyak sisa? buang-buangan kertaan boncos-boncos begini. Banyakan ya berarti. Ya. Iya. Jadi kalau banyak buka puasa bersama tuh pasti sisa Ada makan aja, ini lebih udah, banyak biasanya ya. Iya. Jadi bulan puasa, bulan Ramadan banyak dapat beginian ya. Iya. Ya, Karena sisanya makin banyak ya Pak. ya kadang kan kalau udah ibaratnya udah lewat 2 hari apa nih ya bisa nggak bisa kan kita buang kan. Jadi kalau udah ini agak nggak enak kan gimana cepet jamuran ya. Jadi sebelum keluar jamur kita buru-buru kukus dulu, jadi kembali baru lagi. Oke. Jadi kan bermanfaat kemakan. Semuanya nggak ada yang kebuang ya. Iya. Untuk memastikan makanan yang mereka makan baik-baik saja, biasanya Bang Gondrong yang mencoba terlebih dahulu agar tahu kualitas makanan dari tong sampah ini. Setelah dirasa masih enak, baru istri dan anaknya ikut mencoba. Kalau misalnya dapat roti atau makanan kayak gitu, itu langsung dimakan aja atau harus dibersihin atau dimasak dulu? Kita lihat-lihat dulu, misalnya kayak kue apa lauk. Nah gitu, misalnya kayak lauk kan nggak dilihat expirednya. Nah kita lihat dulu, dia yang tester masih enak. Bapak dulu yang makan Iya. semua ya. Udah stop, jangan makan dulu, biar bapak tes dulu gitu. Kalau sakit berarti ibu sama ini adek nggak makan. Tuh kalau bapak bilang itu Oke, baru dua-duanya enak. makan. Baru makan. Gitu ya. Kalau kue itu kita lihat expirednya kalau sekitar 1 bulan nggak apa-apa kita makan. Anaknya gimana mah? Ntar kalau sakit Bismillah aja nak. Bismillah gitu. Nah baru anaknya mau makan. Baru adek makan. Iya. Ini kan kita lihat di bawah itu kan kuenya masih bagus bentuknya Iya. Bu ya. Tapi kan udah agak Kita jamur sisir gitu. dulu itu yang agak itu yang tadi kotor kayak jamuran tuh, kita sisir, kita buang, kita ambil dalamnya yang kelihatan bersih. Kalau udah bersih kita gimana supaya kelihatan itu kita nyaman makannya gitu, baru kita semua suruh makan. Bismillah. Bismillah. Nggak lupa ya Bu ya. Kalau untuk minum tadi kan makan, milih-milih, dipotong mana yang ini nggak bagus itu Bu ya. Bismillah. Kalau untuk minuman gimana Ibu? Kalau minuman, kalau yang gelas nih kayak gini misalnya masih segini ya, itu yang berani minum dia. Kalau saya mah anak biasanya walaupun masih separuh asal botol kita terawang bersih. Bisa gini nih Bu? Nah ini masih bening. Kalau cara minumnya yang udah nyisa tinggal segini, kita tuang dulu sedikit.
Bismillahirrahmanirrahim kita minum. Oh. Tuh. Jadi biarpun sisa-sisa dikit gini mah nggak ada masalah, asal dilihat masih Ini masih bening jernih. aja. Itu langsung minum aja nanti ya. Tapi pernah sakit nggak sih bapak, ibu, sama adek? Alhamdulillahnya enggak juga sih. Nggak pernah sakit? Enggak. Cuman kalau kehujanan aja kadang ada meriangnya dikit ya. Bukan gara-gara makan ini? Enggak. Nggak dapat kayak nasi lauk gitu nggak sih Bu? Suka. Ya kayak nasi kotak gitu. Itu kalau dibuka papanya, walaupun ini udah Kemakan? habis dimakan, tapi yang kotak sebelah sini masih utuh, Heeh. yang sini masih ada, nasi masih utuh kebungkus, kadang dibawa. Lama sih ya. Masih terus ya? Selama makanan itu kita makan sehat-sehat aja, kita masih tetap makan. Masih terus makan ya? Kita nggak usah takut sama yang namanya sakit apa kenapa-napa. Kalau kita ucap doa, makanan yang boleh kita dapat, kita percaya diri, pasti insya Allah Allah akan menjaga kesehatan kita. Itu aja pedoman saya. Nggak peduli asalnya dari mana ya Pak ya? Enggak. Sekarang gini, kita mau ini beli, pendapatan kita berapa? Ya kan, Iya. selagi ada rezeki walaupun boleh dapat. Tapi kan kita harus gimana ya, bisa bersyukur gitu loh Pak. Jadi uang bisa digunakan yang lebih penting lagi gitu. Ya Mas Ruli makan, tapi Iya. sebelum makan saya cobain dulu ya. Ibu coba dulu. Iya, saya coba dulu. Ini yang udah kebuka. Coklat. Coklat. Coklat ya? Dodol coklat ngono lho. Iya, kok Bapak kan cuma ada dua. Kalau enak lo Mas Ruli, nggak nyesel. lihat ya, kita belah. Tuh. Masih Biasanya bagus. kalau udah agak basi, kalau ditempel begini keluar kayak lendir. Lendir-lendirnya. Nah, ini cobain. Eh, Nah, ini segera ini coba ya Mas. mana nih? Iya, iya. Oh, Masih enak Bu? masih enak. Enak Yang ya, Pak? enak Iya. saya yang taruhannya saya kalau. Dijamin masih enak ya Bu? Iya, Enak. iya aja pokoknya intinya kita udah ngomong tentang Masih layak. hasil ininya. Masih layak dimakan ya? Ya udah saya nyoba. Kalau kata Ibu bilang kan Bismillah dulu ya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, ya. Enak, cobain dikit. Enak. Masih enak Bu. Enak kan Bang? Nah, justru masih yang udah pada nggak mau makan tapi masih layak dimakan, di sini ada berkahnya. Ada berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Meski hidup dengan kesusahan dan makan dari tempat sampah, sekalipun tidak terpikir oleh keluarga kecil ini untuk meminta-minta atau mengemis di pinggir jalan. Baginya, hidup dengan susah payah lebih baik dibandingkan hidup bergelimang harta tapi dari hasil mengemis. Tidak hanya Bang Gondrong yang mengharapkan makanan sisa. Sebuah organisasi nirlaba di ibu kota juga menjadikan makanan sisa sebagai upaya saling berbagi sekaligus menjaga agar tidak ada yang mubazir. Inilah Food Cycle, organisasi yang didirikan tahun 2017 yang anti makanan sisa. Ketika saya datang di markas Food Cycle, saya melihat banyak roti yang baru dikeluarkan dari mobil, kemudian masuk ke bagian storage. Saya bertemu dengan Mbak Astrid, pendiri Food Cycle. Organisasi ini mengumpulkan donasi makanan sisa yang masih layak makan dan bukan makanan dari tong sampah atau sudah lewat masa kadaluarsa. Makanan ini kemudian dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan setelah terlebih dahulu di-screening ketat oleh tim Food Cycle. Kalau di kayak roti segini gitu, ada regulasi tertentu nggak sih dia bisa? Nah, kalau roti ini, kayak roti-roti gitu. kalau roti ini sebenarnya segar setiap hari, produksi baru gitu. Tapi kenapa sih dia akhirnya sampai di tangan Food Cycle? Karena memang kalau pabrik ya atau bisnis itu kan punya certain standard gitu. Ada standar yang harus dipenuhi.
Jadi kadang ada rotinya yang terlalu kecil atau terlalu besar atau mungkin kegosongan. Nah itu sebenarnya tuh masih layak makan sekali gitu loh. Tapi of course kalau ngomong bisnis dealing kan itu di luar Berarti spek. nggak masuk nggak standar nih, Betul, QC-nya nggak lolos gitu ya. gitu. Nah jadi ya itu yang kita selamatkan dan kita salurkan. Baik, ada nggak yang kayak mendonasikan kayak misalnya makanan jadi gitu, lauk pauk, nasi gitu atau apa gitu? Ada juga Mas, tapi kalau yang sifatnya ready to eat ya, dia tidak transit ke gudang kami, ke kantor kami. Tapi langsung kita kirim penerima manfaat. Nah itu siapa aja sih yang donate seperti itu? Kebanyakan restoran dan hotel. Oke. Gitu. Jadi makanan-makanan dari hotel kan berlebih juga ya, namanya dia harus selalu ready supply. Nah itu daripada terbuang disalurkan ke food cycle. Nah itu kita lakukan point to point delivery untuk memotong holding time ya, karena kan tuh makanannya high risk gitu. High risk artinya tuh umurnya pendek. Kalau dibawa ke sini dulu, didiemin tuh besok juga udah rusak, udah basi gitu. Jadi kita akalinnya kita do point to point donation. Mendapat donasi baik dari perusahaan, organisasi, atau perorangan, Food Cycle bekerja dengan niatan baik, yakni untuk saling berbagi dan haram makanan sisa. Dan haram membuang-buang makanan. Seringkali mereka ditolak ketika datang ke sebuah produsen makanan atau hotel kalau meminta makanan sisa yang masih layak dikonsumsi dengan berbagai alasan. Tapi untungnya masih banyak yang ingin berbagi dan tidak ingin mubazir. Mereka pun pasang badan bila terjadi apa-apa dengan donasi makanan yang mereka distribusikan ini. Oke, nah ini kan kalau ternyata kenapa-napa gitu, dari Food Cycle gimana? Ya, memang itu peran Food Cycle ya sebagai bank pangan untuk memitigasi risk tersebut, gitu. Salah satu concern terbesar dari donor-donor adalah itu, gimana kalau makanan yang aku kasih nih ternyata bikin orang sakit gitu loh. Nah, of course di Food Cycle ada SOP itu ya, pengecekan QC dan lain sebagainya. Tetapi kami itu ada kerjasama terikat MOU dengan para penerima manfaat untuk memastikan bahwa kalau sampai ada terjadi sakit, itu bukan terjadi sakit ya, kalau ada isu ya, itu terkonten di dalam masyarakat kecil itu saja, gitu. Jadi tidak menjadi viral ya. Gitu. Dan juga of course di si penerima manfaat itu kita train, gitu. Jangan sampai kalau memang sudah tidak layak disajikan gitu ke masyarakat. Itu jadi kita utamakan ya tentu food safety dulu ya, safety dulu gitu. Nah itu teman-teman dari Food Cycle, dari teman-teman yang sudah ditempatkan di beberapa lokasi itu adalah menjadi kayak barrier dulu gitu ya untuk ngetes semuanya. Kalau sakit, ada yang sakit nggak sempet? Well, kan coba banyak nih gitu ya, dari mana-mana gitu. Insya Allah sih belum pernah ada kejadian sampai sakit gitu. Tetapi pernah nggak sih ada makanan yang terkirim itu udah basi? Itu pernah gitu. Jadi kita nggak pungkiri bahwa semuanya sempurna, semuanya perfect, itu enggak. Ya, tapi untungnya karena kita ada SOP ya, makanan tersebut di stop gitu, nggak jadi dibagikan. Bekerja dalam tim kecil, Food Cycle sering kesulitan untuk memonitor dan men-screening makanan sebelum dibagikan ke masyarakat. Beruntung, masih ada relawan yang ingin membantu. Kali ini saya berkesempatan untuk menjadi relawan dan ngobrol-ngobrol bagaimana cara mengetes makanan ini layak atau tidak untuk dibagikan. Kalau dari, ada nggak sih kayak, ini mungkin masih bagus semua, tapi ada nggak sih kayak roti atau makanan tertentu yang pasti nih ketika datang dia pasti udah nggak bisa nih? Iya, Gitu. pasti Ya ada. itu kayak gimana biasanya? Nah itu contohnya, ini kita udah pilah nih, udah pisahin ada contohnya ya. Jadi untuk roti yang memang nggak boleh Ini untuk nggak besok lolos ya? kita distribusikan, bukan berarti nggak layak konsumsi juga. Ini masih layak sih, cuma kita nggak berani untuk distribusikan karena seperti ini kan keju ya, ada daging gitu. Oh dia basah dalamnya Betul, ya? Oke. iya. Terus ada tuna, mayo, itu yang pastinya kita nggak bisa untuk besok distribusikan. Ini kayak cream cheese gini nggak bisa juga ya? Nggak bisa. Oke. Ini kan dalamnya daging ya. Tapi kan masih bagus ini sebenarnya Iya, ya, betul, masih enak betul banget. sebenarnya. Iya. Nah ini juga bukan berarti kita nggak distribusikan, kita buang ya, jadi food waste ya. Ini enggak. Ini boleh untuk tim yang hari ini sortir. Kita makan. Iya. Karena capek loh ini 2000 piece.
Jadi ini bisa enggak kita buang juga ya. Enggak, Pasti enggak. bisa kita Pastinya. buat makan di sini Betul, ya iya. gitu ya. Ya, jadi Ini kalau hadiah untuk para penyortir sih. ya ini volunteer kita Volunteering bilangnya, ya, gitu. betul. Kita boleh dicip ini. Iya, Ini boleh kita icip berarti nih. Boleh banget. Oke. Monggo Mbak. Sebagai expert. Berarti kalau berarti Mbak Yulisnya kan sudah punya standarnya ya bahwa Iya. memang ini boleh, ini Iya, tidak, iya. ini kan kayak gitu ya. Kue chip ya, kita potek gini ya, biar semua juga bisa merasakan. Enak. Masih nggak ada masalah. Nggak ya? ada masalah. Oh, ini basah-basah gini itu Cuma masih aman ini ya. aja sih, karena teksturnya ya, bentuknya Oh, aja. Oke, bentuknya aja udah kayak potong-potong gini ya. Tapi ini mah nggak ada Nggak masalah ada ya. masalah, enak banget. Berarti masih coba ya boleh. Boleh banget. Si mantep. Enak. Kayak kalau ini dibuang aja ya Nah, sebenarnya. betul Ya. banget. Karena kan di luar sana masih banyak yang pengen nyoba roti-roti kayak Iya. gini kan sebenarnya. Apalagi kalau ada teh manis sama kopi ya. Roti yang sudah disortir kemudian ditimbang dan siap untuk masuk ke dalam ruangan pendingin agar masih tetap baik kualitasnya. Keesokan hari, semua roti ini harus langsung habis dibagikan ke sejumlah wilayah seperti Yayasan Yatim Piatu dan kantong-kantong masyarakat kurang mampu. Berapa jam beres? Tadi dimulai dari jam 3, sekarang jam 5. Jadi 2 Lumayan jam ya. ya. 2 jaman ya. Kita beresin 2000 Picis roti. picis roti. Lumayan juga. Pegel nggak? Enggak ya. Tapi serunya kalau udah beres ini, ada sisa yang nggak masuk sortiran, kita bisa makan bareng-bareng ya. Selain makan bareng-bareng, bisa dibawa pulang? Dibawa pulang boleh. Boleh? Iya, boleh. Lumayan loh dibawa pulang. Mau makan langsung? Udah capek kan? Makan dia makan, ayo makan. Ayo Mbak. Jadi saya gini. Bulan Ramadan khawatir akan maraknya ayam tiren atau ayam mati kemarin. Saya bertemu dengan seorang kepala perusahaan yang memberikan solusi agar tidak ada lagi ayam tiren di masyarakat. Melihat bagaimana keluarga Pak Gondrong bertahan dengan mengais makanan di tong sampah atau kerja keras teman-teman di Food Cycle memilah makanan yang masih layak untuk dibagikan, membuat saya berpikir, jangan lagi mubazir makanan. Tidak hanya makanan yang masih bisa dicicipi, bahkan bahan sisa yang sudah tidak bisa dikonsumsi pun bisa dimanfaatkan dengan baik asal caranya tepat. Kali ini saya berkunjung ke rumah pemotongan unggas di utara Jakarta. Di sini saya bertemu dengan Pak Enrik. Dengan Pak Enrik, saya diajak masuk ke kandang ayam potong yang sebentar lagi akan habis dibeli para penjual nasi uduk atau rumah makan. Ayam usia 1 bulanan ini paling cocok diolah karena rasa dagingnya yang masih manis. Menurut Pak Enrik, ayam-ayam ini akan jauh lebih gemuk alias gemoy bila diberi tambahan makanan alami seperti maggots atau belatung. Pemberian pakan maggots sekaligus bisa menekan harga pakan ayam yang semakin tinggi. Maggots bila diberikan ke ayam petelur, kadar omega dalam telurnya akan semakin tinggi. Makanya saya pertahankan ini 5-6. Ya, Pak Enrik dan rekan-rekannya di RPHU ini mengembangkan maggots alias belatung. Ia menggunakan bangkai ayam di kandang ini sebagai makanan maggots, sekaligus menekan peredaran olahan ayam tiren alias ayam mati kemarin.
Berarti 10-15 ekor tuh pasti ada aja Pak yang Ada aja, betul, yang ada. mati Ada gitu ya. aja yang mati per kandang, ya. Oke. Iya. Dan nanti yang mati-mati itu ya kita dikumpulin sama Kita teman-teman sortir semua. oleh teman-teman, kita ada petugas khusus sortir ayam matinya. Oke, boleh kalau mau langsung disortir Pak. Iya. Nah, ini kebetulan Iya, ada 3 ekor nih. Saya gak keinjek tuh ini. Dan ini kenapa juga bangkai-bangkai ayam yang diambil disortir di sini supaya tidak disalahgunakan juga bangkainya Betul, nanti. bangkainya supaya tidak ada penyalahgunaan di luar. Karena sekarang ini kan marak ya ayam-ayam tiren atau ayam-ayam yang bertanggung jawab. Kita ada petugas yang memang 24 jam kita selalu sortir, kita selalu awasin dari mulai security dan petugas keamanannya. Bangkai ayam ini kemudian direbus selama 10 menit dan digiling halus. Kemudian langsung diberikan ke bak-bak yang berisi maggots ini. Berarti direbus dulu ya semuanya ya? Ya, direbus Nggak dulu, langsung Pak. bangkai-bangkai langsung enggak. dikasih ke maggot Ya, ya? enggak Pak. Kalau langsung bangkai langsung utuh bangkai kita kasih ke maggot. Karena maggot itu kan karakteristiknya dia bukan menggigit, tapi dia menghisap. Sari-sarinya Ya, itu menghisap. Ya, dengan menghisap itu mengikuti karakteristik dari maggot, kita berinisiatif giling saja. Nah, dengan digiling dia akan lebih cepat reduksi atau lebih cepat makannya dan lebih Oke. cepat habis sehingga masa pembusukan itu berkurang. Oke, lebih singkat ya Lebih jadinya singkat. ya. Kalau utuh udah pasti itu 3 sampai 4 Lama, jam. bau Iya. gitu ya. Oh, iya. Dan kalau digiling gini kan berarti lebih juicy ya. Lebih gampang dihisap gitu Iya, ya sarinya ya. lebih gampang dan lebih cepat untuk dimakan. Berarti maggotnya belatungnya tuh lebih cepat gemuk dong kalau kayak gitu. Oh, lebih cepat gemuk betul Bapak. Caranya gitu ya. Lebih cepat montok-montok. Montok-montok kita udah montok Pak. Siap. Kira-kira berapa kilogram ayam, bangkai ayam yang jadi bisa dikonsumsi oleh maggot atau belatung di sini? Oh, saat ini 300 sampai 400 ekor 300-400 ekor Ya, sehari. sehari. Buat kasih makan ini doang. Buat kasih makan maggot. Rakus juga ya, Pak. Iya. Pak Erik, ini kalau bisa dikatakan ini kan belatungnya beda ya Pak ya, maggotnya beda, nggak kayak kita lihat di tong sampah gitu. Ya. Ini jenis lalat yang berbeda atau Ya, apa ada khusus tersendiri gitu yang dipilih? Berbeda Pak. Jadi lalat untuk jenis lalat maggot ini dia namanya lalat BSF. Black Soldier Fly. Oh, prajurit. Prajurit dia, tentara Oke, hitam Pak. tentara hitam. Iya, berbeda lalatnya Pak. Dia lebih besar, kemudian seperti lebah. Oh. Iya, dia tidak vektor lalatnya, dia hanya hidup Tidak itu menyebarkan penyakit ya. tidak menyebar penyakit. Oke. Dia hanya hidup seminggu aja itu Pak. Setelah dia reproduksi, kawin, Mati. yang jantan mati, yang setelah betina, yang setelah bertelur dia akan mati. Otomatis. Iya, bangkainya pun bangkai lalatnya itu Pak untuk ikan doyan sekali Pak. Oke. Makanya saya pertahankan. Maggots di sini dipanen 15 hingga 20 hari. Setelah panen, maggots dikeringkan yang biasa untuk pakan ikan dan ada pula yang dijadikan bubuk. Bubuk maggots bisa dipakai sebagai pupuk tanaman dan hasilnya tanaman sayur lebih rimbun. Mubazir di kala Ramadan memang tidak bisa dielakkan. Seharian berpuasa pastilah menginginkan makanan lezat untuk berbuka. Yang ada jadi lapar mata karena semua ingin dibeli. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk tidak mubazir dan ingat, di luar sana ada keluarga yang sulit makan makanan layak.